Sebenarnya gue pingin banget ngebuka video ini dengan kata-kata balik lagi di bacot lah, tapi gue ngerasa kayaknya ini bukan bacot lah gitu. Jadi gue ngasih nama konten ini gitu nggak ya? Bagus gak? Ya ntar kalau jelek kita ganti lah namanya. Jadi di video kali ini gue mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang nanya ke gue, gimana ceritanya kalian bertiga bisa kumpul, kalian berempat bisa kumpul, dan atau gimana ceritanya kok gue bisa ikut ke dalam Market Cap Squad. Jadi sebenarnya teman-teman, mungkin banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya kita berempat itu udah kumpul jauh sebelum Market Caps kayaknya. Gua, Ucup, Bang Jupri sama Bang Zawin itu kita ada di dalam satu komunitas yang sama, yaitu komunitas Stand Up Win. Komunitas Stand Up Win itu adalah komunitas stand up komedi yang ada di kampus UIN Jakarta. Nah, inilah yang mempertemukan kita. Jadi urutannya gini, Bang Zawin itu senior Stand Up Win. Bang Zawin bisa dibilang angkatan pertamanya Stand Up Win. Terus abis itu di bawahnya Bang Zawin ada Jupri, di bawah Jupri ada Ucup, bawahnya Ucup ada gua. Nah, lo tau lah ya kenapa gua sering dibully. Karena gue junior bro, bungsu gue. Dan kita berempat tuh range umurnya tuh jauh gitu. Gue ke Ucup 3 tahun, Jupri ke Ucup 2 tahun, Jupri ke Bang Zawin itu 3 tahun apa 2 tahun gitu. Jadi jauh, ibaratnya adalah, jadi gini, Jupri adalah juniornya Bang Zawin, Ucup adalah juniornya Jupri, gue juniornya Ucup. Jadi gue adalah juniornya Bang Zawin. Mungkin kalau istilah keluarga tuh Ucup bokap, Jupri kakek. Nah, Bang Zawin tuh uyut lah ya, uyut. Memang agak tua emang. Kita udah kumpul dari komunitas stand up Win itu. Cuma bedanya adalah Ucup ini dia nggak komik, dia tuh admin stand up Win. Dia kumpul sama kita, tapi dia nggak stand up. Udah beberapa kali tuh dicoba, diajakin Cup, ayo Cup stand up, tapi dia nggak pernah mau dan akhirnya yaudah gitu. Tapi gue bingung, Ucup tuh lucu banget gitu, tapi nggak mau stand up, mainnya gimana ya kan? Yang bikin gue seneng gabung di Market Caps Management kata orang-orang ya. Gue tuh ngerasa gue dapet di situ tuh gue dapet banyak hal gitu. Orang-orang berbeda-beda, Bang Zawin dan Peter, Jupri yang tingkahnya konyol, Ucup yang celutukannya kayak tai ya kan. Ya 3 orang itu gue ngerasa tuh kayak anjing nih komplit sih menurut gue. Kurang apa lagi? Kurang cewek sih. Kalau Market Caps ada cewek nih, rebutan kayaknya. Gua rasa itu udah cukup menjawab ya gimana ceritanya kita berempat bisa ketemu dan bisa klop gitu, padahal beda waktu gitu. Kalau sama Jupri sama Ucup kita sering nongkrong bareng karena dari dulu ya kalau nongkrong ya Jupri sama Ucup juga gitu. Nongkrong di mana ya mereka juga, jadi pola jokesnya sama, celutukan ya udah. Cuma gua mencoba adaptasi adalah gaya jokes gua berusaha untuk selucu mereka, tapi tidak bisa, saya tidak lucu juga ternyata. Oke, dan sekarang gue mau nggak menjawab sih, gue mau bacain curhat-curhatan dari teman-teman ya. Toke anjing. 1 5 men. Ganjil bro anjing. Bangsat. Jadi gini bang, tahun lalu pas bulan Oktober gue kemasukan di sekolah. Kok horor ini kayak ini? Seminggu sebelum kemasukan, perasaan gue tuh sedih terus. Ditanya orang pun gue jawabnya cuma ngangguk sama geleng-geleng doang. Nah sampai akhirnya, kalau nggak salah hari Rabu dari awal masuk kelas tuh udah aneh badan gue, di sekitar dada sampai perut kayak panas dan mual. Hari itu bener-bener gue diem aja, yang lain istirahat, gue tetap stay di kelas. Pas habis istirahat gue nangis normal lah. Nah lama-lama nangis gue tuh kayak orang sakit hati bang, sampai sesegukan gitu. Teman sebangku gue langsung meluk gue buat nenangin. Ini teman sebangku lu cewek apa cowok nih? Kalau cowok bukan nenangin sih, dia modus sih menurut gue. Sambil bacain Al-Fatihah. Nangis gue malah makin menjadi dong bang, ditambah teriak malah. Terus kelas jadi kacau kan. Akhirnya beberapa orang manggil bu guru. Pas ibunya datang gue ditanya-tanya gitu, tapi gue tetap nangis. Ibunya maksa aku buat berhenti nangis. Terus gue disuruh natap mata ibunya dan itu juga susah. Cara terakhir muka gue diusapin air yang udah dibacain doa. Akhirnya gue bisa diam dan bisa diajak ngobrol. Terus ibu ngajak gue buat ngobrol berdua. Ayo ikut ibu aja, ngobrol sama ibu aja yuk. Di sini mah udah nggak aman. Sambil lihat ke bagian belakang, padahal di belakang nggak ada apa-apa. Alasan kenapa gue bisa kemasukan, pertama iman gue lagi turun banget. Makanya sholat dijaga bos. Puasa juga jangan bolong kalau bisa. Naik haji bila mampu. Gue orangnya suka nahan marah. Istilah Sunda mah ambek kapegung. Jadi dari bulan Januari Oktober gue nahan marah ke orang-orang terdekat sama ke mantan gue.
Ketiga, gue stres abis diputusin. Awalnya iya gue sabar, ikhlas, tapi nyatanya cuma ngalihin pikiran doang. 4, di kelas gue ada sosok perempuan yang gak suka sama orang yang sedih. Gue merinding ngetiknya. Gue juga merinding sih. Nah dari situ gue jadi sensitif sama mereka. Sering banget ngerasain keberadaan mereka kalau lagi sakit atau sedih. Pokoknya hawanya beda banget. Terus setelah kejadian itu ya bang, kalau gue lagi sendiri muka gue tuh kayak ada yang niup. Berasa banget anginnya tuh. Mungkin muka lu dikentutin orang kali, jadi berasa ada yang niup. Gue juga kalau tiba-tiba ada orang yang kentutin muka gue tuh gitu langsung kayak langsung adem sih, muka gue agak bau doang dikit. Kenapa Anda ceritanya jadi cerita horor? Karena cerita horor tuh sejujurnya gue agak takut men, sumpah. Horor-horor gitu tuh maksudnya kesurupan, kemasukan. Gue tuh biasanya gue nggak pernah kemasukan ya, entah karena gue iman gue nggak pernah turun atau memang apa, gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi setahu gue ketika lu kemasukan itu karena lu pikiran lu lagi kosong. Makanya kalau pikiran lu lagi kosong, kontrakin ya. Curhatan berikutnya, bang, gue pengen curhat boleh ya? Boleh dong. Orang tua gue udah pisah rumah hampir setahun dan gue ikut sama nyokap gue. Gue 2 bersaudara dan gue anak terakhir. Dari kecil ketika orang tua lagi ribut, gue cuma bisa diem aja karena gue nggak tahu harus ngapain, walaupun sebenarnya gue suka nangis diam-diam. Kakak gue orangnya keras dan emosian kalau udah duduk bareng keluarga untuk nyelesain masalah. Karena itu gue baru bisa speak up pas gue udah SMA. Omongan untuk cerai udah gue dapet dari kecil. Pernah dulu nyokap gue nanya, kalau ibu sama bokap cerai mau ikut siapa? Dan pertanyaan itu gue dapat ketika gue kelas 4 SD. Dengan berat hati gue jawab ibu. Meskipun gue juga akhirnya nangis karena gue juga gak mau pisah dari bokap. Gila, gue kelas 4 SD ditanyain gitu, gue gak bisa sih. Gue mungkin kelas 4 SD gue masih nyari 2 plus N sama dengan 4 tuh N nya tuh berapa. Gue mungkin lagi nyari itu tuh. Ada di posisi sekarang yang mana gue kuliah di jurusan BK, belajar tentang kesehatan mental, belajar tentang konseling keluarga, tapi diri gue sendiri harus ngerasain mental breakdown di keluarga sendiri. Perceraian itu sakit banget buat gue bang, cuma sebagai anak gue juga gak mau ngeliat orang tua gue saling menyakiti. Agak takut nih bahas kayak gitu karena gue belum cukup matang untuk membahas itu. Jadi kalau misalnya kalian punya jawaban versi kalian aja nggak apa-apa, jawab di komen. Tapi kalau menurut gue, secara pandangan pribadi yang amatir dari gue, ketika kita punya hubungan keluarga yang retak, itu mungkin bukan salah kita. Bukan nggak apa-apa, gimana bahasanya? Ketika lu punya hubungan keluarga yang retak, maafkan, pelajari, dan jangan sampai hubungan keluarga kalian seperti itu. Paham gak sih? Misalnya lu punya orang tua yang cerai, ya udah gitu, lu kelasin, lu pelajarin, dan setelah itu jangan sampai hubungan keluarga lu sebagai istri atau lu sebagai suami dengan pasangan lu, jangan sampai kayak gitu juga. Gue salut sih, lu tetap survive gitu, karena gue setuju broken home bukan berarti broken future gitu. Tetap semangat buat teman-teman yang mungkin broken home. Gue tahu kalian kuat, gue tahu kalian hebat, gitu gak sih? Aku mau curhat cerita tema sahabat. Wih, ada temanya bos. Pertemanan kami dimulai dari SMP kelas 2 tahun 2005. Semasa sekolah kami selalu sama-sama waktu SMP. Waktu SMP kita ada 4 orang. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba UN SMP dari kita berempat, 2 diantara kita tidak lulus. Saya salah satu yang lulus. Saat itu kita masih berhubungan dan tibalah dimana kita berpencar untuk mencari sekolah tingkat ke SMA. Sewaktu SMA, saya hanya 2-3 kali bertemu dengan sahabat saya. Ya karena kesibukan kita yang membuat kita jarang ketemu, apalagi sudah ketemu teman baru. Lulus dari SMA, saya melanjutkan kuliah. Nah, disinilah kisah kata sahabat itu berganti dengan kata bangsat. Seru nih kayak ini ceritanya nih. Di saat saya kuliah, saya mendengarkan salah satu sahabat saya menikah. Terus sahabat saya yang satu lagi juga menikah dan satu lagi juga. Ya semuanya dong bos. Kenapa enggak? Dan saya mendengar ketiga-tiganya ketiga-tiganya menikah, kan lebih gampang. Orang-orang tuh kadang-kadang kalau cerita tuh belibet ya. Gue juga kalau ngomong belibet sih, tapi ini nulis loh bro. Tinggallah aku sendiri yang belum menikah karena saya harus mengurus kuliah yang sampai capek semester banyak. Setelah saya lulus kuliah, saya melihat banyak sekali perbedaan di diri kita. Sekali loh, soalnya SE spasi kali X. Allah. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu sama saya, padahal susah senang saya satu duluan yang selalu ada. Cuma di settingan TV kalau persahabatan itu manis, nyatanya dunia nyata gak baik. Dan saya memilih sendiri karena corona. Kenapa ada karena coronanya bos? Maaf Evit kalau kata-katanya banyak yang acak. Oke. Menurut gue wajar sih hal-hal kayak gini terjadi di persahabatan karena people change bro. Setiap pribadi tuh pasti berubah. Lu temenan dari SMP, lu satu halon SMP. Tapi kan setelah itu di SMA lu beda, di kuliah lu beda.
Bahkan lu beda daerah pun pola pikir akan berbeda. Lu beda tongkrongan, lu pasti juga akan beda pola pikir. Itu wajar. Jadi kalau misalnya lu ada di posisi kayak gitu, berarti udah saatnya lu cari sahabat baru, men. Nggak semua orang dikaruniai dapat sahabat dari kecil yang deket sampai besar tuh, nggak semua. Beberapa orang tuh dapat sahabat tuh bahkan dari kuliah. Nggak perlu dari SMP juga. Ya berarti cukuplah sahabat lu pas SMP itu jadi kenangan kalau lu punya sahabat yang sedekat itu pas SMP. Tapi setelah itu ya lu bangun relasi baru dengan sahabat baru gitu. Dan kalau misalnya sahabat tuh ngomongin lu, nggak usah diomongin, men. Kalau kata Yuda Keling, lu nggak bisa ngontrol apa yang keluar dari mulut orang lain. Tapi lu bisa ngontrol diri lu atas apa yang orang lain ngomongin ke lu. Itu simple, ya lu kontrol diri lu. Gue dibilang keriting, oh ya udah memang gue keriting, kenapa? Gue dibilang jelek, oh ya udah mungkin gue bukan selera lu. Tapi gue yakin di luar sana ada orang yang bilang kalau gue tuh biasa aja. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah mau cerita dan udah bersedia untuk ceritanya gue ceritain. Buat teman-teman yang mau curhat juga bisa DM ke Instagram gue atau komentar di YouTube. Kalau gue sempet gue bacain, gue tanggapin dengan sebisa gue. Kalau misalnya kalian punya tanggapan-tanggapan sendiri, kalian bisa balas di komen. Mari saling bantu, mari saling mengingatkan. Gue sih selalu percaya cerita, curhat, itu tuh bisa meringankan beban. Karena setidaknya sedikit lebih ringan daripada lu gak cerita sama sekali, men. Dan mungkin dengan kita membantu orang lain, tidak secara langsung kita membantu diri kita sendiri. Gue ingat kata-kata guru gue namanya Pak Dimyati. Dia pernah bilang gini di kelas, gak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah karma baik. Keberuntungan itu ada karena kita pernah membantu orang lain, dan di masa yang akan datang kita dibantu orang lain sebagaimana yang pernah kita bantu. Bahkan bantuan itu lebih besar. Mari berbuat baik, mari bantu orang lain sekecil apapun, sebisa mungkin untuk tetap berbuat baik. Gitu gak sih? Kita jago Fitra Maulana. Bye bye.